Ladies and gentlemen, please make some noise. Halo semuanya, selamat datang di Bintang Suratma, bincang-bincang tentang SMP Hang Tuah 5. Saya Nika Digitarianti selaku host di sini akan mewawancarai Bapak Hermansyah dari BNN Kabupaten Sidoarjo. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Baik, terima kasih adik. Perkenalkan adik-adik dan semuanya, nama saya Hermansyah. Saya di BNN Sidoarjo, kebetulan di seksi rehabilitasi, dan saya sebagai asisten konselor adiksi di BNN Sidoarjo, gitu. Jadi Bapak sejak kapan Bapak bekerja di BNN Kabupaten Sidoarjo ini? Saya bekerja di BNN Sidoarjo itu mulai tahun 2014 akhir ya, insya Allah bulan November sampai sekarang. Ya lumayan ya, sekitar berapa tahun? 9 tahunan ya. Jadi sudah cukup lama ya Pak ya? Cukup lama. Setelah itu bagaimana peran untuk Duta Anti Narkoba SMP Hang Tuah 5 dalam mensosialisasikan anti narkoba di dalam sekolah dan masyarakat? Peran Duta Anti Narkoba di SMP Hang Tuah 5 itu sangat penting adik-adik ya, karena apa ya, dengan adanya Duta ini sebagai kepanjangan tangan dari BNN untuk mensosialisasikan bahaya narkoba adik-adik. Karena kalau hanya mengandalkan dari BNN itu karyawannya cuma berapa, adik-adik sedikit ya. Nah dengan adanya Duta ini, nah harapan kami adalah membantu kami dalam proses pemberian sosialisasi tentang dampak dan bahaya narkoba. Karena dengan kita memberikan sosialisasi ini, ya kan, akhirnya anak-anak itu kenal bahaya narkoba itu seperti apa. Dengan kenal itu, maka dia tidak akan mau pakai narkoba. Gitu. Berarti peran Duta Anti Narkoba itu termasuk penting ya? Oh, sangat penting sekali, saya bilang tadi sangat penting sekali, dan itu bisa mengurangi prevalensi pengguna narkoba. Lalu Pak, zaman sekarang kan narkoba itu perlu dicegah ya Pak ya? Jadi menurut Bapak bagaimana cara mencegah narkoba pada zaman ini? Nah, cara mencegah narkoba pada zaman sekarang ini adalah yang pertama, kalian itu harus mencari circle atau pertemanan yang baik dulu. Itu kuncinya. Karena circle itu sangat mempengaruhi, apalagi usia seperti kalian ini anak-anak sekolah ya. Itu circle itu sangat penting. Carilah circle yang baik, yang bermanfaat dan membawa kamu ke arah yang lebih baik atau mengajak kamu untuk berprestasi. Itu yang pertama, yang paling penting. Terus yang kedua, adik-adik, jangan sekali-kali mau ya kalau ada teman atau siapa saja yang mencoba mempengaruhi kamu untuk mencoba, ingat ya, mencoba narkoba apapun itu jenisnya. Ya, meskipun kamu diiming-imingi ini nggak berbahaya kok, ini jangan pernah mau. Karena itu adalah pintu masuknya narkoba. Itu yang penting, dua itu. Berarti lingkup pertemanan itu sangat berperan penting dalam pencegahan narkoba ya Pak? Iya, penting sekali itu. Lalu seperti yang kita ketahui ya, bahwa zaman sekarang itu banyak anak muda yang suka dengan bau bensin, spidol, lalu dan lain sebagainya. Itu cara mengatasinya seperti apa Pak? Jadi gini ada beberapa orang ya, atau beberapa anak suka dengan bau-bau menyengat ya, seperti bensin, seperti alkohol, seperti spidol, mungkin baunya spidol, macam-macam ya, wangi-wangian juga ada. Cuma adik-adik yang perlu diingat, suka itu bukan berarti menjadi kecanduan ya. Suka, boleh suka, misalkan bau bensin suka, tapi bukan berarti harus dihirup terus, itu yang berbahaya. Suka, sekedar suka, tapi jangan sampai keterusan. Dan diusahakan untuk menahan diri untuk menciumnya terus, ya, karena itu sangat berbahaya. Dan untuk mencegahnya salah satunya adalah kita harus tahu bahaya mencium bau bensin itu apa, nanti mencium bau alkohol seperti apa, itu sangat berpengaruh juga ke organ-organ seperti paru-paru dan saluran pernapasan. Jadi dengan kita mengingat itu, iya rek, kalau misalkan aku mencium bau bensin terus ini atau bau lem ya sekarang itu akan berdampak bahaya untuk tubuhku. Insya Allah itu akan bisa mengurangi. Berarti itu juga bisa mendapat kecanduan ya Pak? Iya, bisa kecanduan, bisa. Lalu bagaimana pesan Bapak terhadap Duta Anti Narkoba SMP Hang Tuah 5 Pak?
jujur ya adik-adik, saya itu sangat terkesan sekali dengan SMP Hangko Harimah. Mulai Bapak di sini saya bilang tadi tahun 2014 ada di Sidoarjo ini ya. Saya tahun 2015 itu sudah diajak untuk memberikan sosialisasi di SMP Hangko Harimah, dan waktu itu sangat, masya Allah, sangat dahsyat sekali ya. Maksudnya anak-anak SMP ini ya, usia dini ini sudah sangat peduli dengan bahaya narkoba. Nah, ini sampai sekarang malah lebih bagus lagi gitu lah, makin berkembang lagi adik-adik. Jadi sangat positif dan sangat luar biasa ya, gitu. Wah, terima kasih untuk Bapak. Ya, sama. Lalu apa pesan Bapak untuk Duta Anti Narkoba SMP Hangko Harimah? Baik, pesan-pesan Bapak yang pertama adalah pertahankan duta ini ya. Maksudnya nanti setelah kalian ini, nanti bentuk lagi duta-duta yang lain di bawah kalian ya, karena itu sangat penting adik-adik. Dan ini pesan Bapak juga, bahwa prevalensi penggunaan narkoba ini dari tahun 2015 ya, diadakan survei adik-adik, sampai tahun 2017 kemarin, itu prevalensinya naik 2,2 sampai 2,4%. Loh, padahal sudah ada BNN Pak, sudah ada sudah ada kepolisian, sudah ditangkapi Pak, kok bisa naik gitu kan? Setelah dievaluasi ternyata apa? Jadi ternyata adalah kepedulian dari kita terhadap pengguna narkoba, baik itu yang sudah kecanduan atau yang awal, itu sangat kurang. Makanya dengan adanya ini nih, dengan adanya duta ini, harapan Bapak adalah menemukan jejak ini pengguna narkoba, dan jangan sampai yang belum pernah pakai ini menjadi pakai. Ya, fungsinya ada di duta ini gitu ya. Siap Bapak, terima kasih atas Sama-sama, pesannya. ya. Lalu untuk pertanyaan terakhir Pak, semenjak Bapak bekerja di BNN Kabupaten Sidoarjo ini, Ya. apakah ada suka dan duka? Banyak sekali ya, biasa di sebuah pekerjaan ya, di sebuah apa aja pekerjaannya, baik itu yang dicintai atau tidak dicintai, mesti ada suka dan dukanya gitu ya. Kalau saya Bapak ini di BNN ya, suka dukanya, misalnya Bapak di rehabilitasi itu yaitu dibohongi kayak gitu ya oleh pecandu, oleh pengguna, karena kecenderungan pengguna itu lebih banyak bohongnya, lebih banyak berdustanya, seperti itu. Suka dukanya begitulah. Jadi ya gitulah, dibohongi terus dikecewakan gitu biasa. Tapi dengan begitu Bapak belajar banyak bahwa dengan begitu kadang mereka juga melakukan pembelaan diri ya. Tapi alhamdulillah selama ini dengan mengerti mereka akhirnya kembali lagi ke kehidupan yang normal lagi. Bapak, terima kasih. Ya. Sekian podcast Bintang Suratma sekarang. Mungkin podcast ini akan sangat membantu ya, karena membahas tentang narkoba dan juga pencegahannya. Saya Kadek Gitarianti selaku host pamit undur diri, dan selamat siang.